Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 7960 ya. Mari kita ulangi, klien nomor 7960. Di sini ada terawangan sebuah tembang liring yang secara bentuk ya indah sekali, ya bagus sekali, karena memang tembang liring sendiri adalah suatu karya seni ya, buatan seorang dalang ya, biasanya dari Kalimantan untuk tujuan tertentu. Ini kalau gambarnya 7 bidadari seperti ini, biasanya tuahnya lebih ke arah pengasihan ya. Kemudian kalau ada Punokawan ya, Gareng Semar Petruk Bagong, biasanya lebih ke arah karir. Jadi diharapkan gitu ya, pemegang benda ini mendapat kebaikan dalam hubungan asmara, dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan sosial dengan orang lain, sehingga karirnya menjadi baik. Itu adalah harapan doa dari dalang si pembuat tembang liring ini. Siapapun dalangnya, terus terang Mbak Wira tidak bertanya dan juga tidak tahu gitu ya. Mbak Wira juga tidak bertanya ini belinya di mana, harganya berapa, resellernya siapa, dalangnya siapa. Terus terang Mbak Wira tidak bertanya. Supaya apa? Supaya menjaga keobjektivitasan dalam terawangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Mbak Wira tidak bertanya itu sengaja. Kenapa? Karena dalam terawangan ini, apapun nanti hasil terawangannya, itu adalah pendapat Mbak Wira, itu adalah pandangan Mbak Wira terhadap benda yang diterawang. Jadi tidak ada unsur ingin menjatuhkan atau menjelekkan siapapun di sini, karena Mbak Wira juga nggak kenal siapa penjualnya ataupun siapa dalangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa Mbak Wira tidak jualan tembang liring. Ya, Mbak Wira tidak jualan tembang liring. Jadi tidak ada unsur bersaing usaha gitu. Oh, Mbak Wira itu hasil terawangnya jelek karena bersaing, itu dia ingin menjatuhkan dagangan orang lain. Oh, terus terang nggak ada, mohon maaf, Mbak Wira nggak jualan tembang liring gitu loh ya. Jadi kalaupun Mbak Wira menerawang ya apa adanya aja. Ngapain Mbak Wira jelek-jelekin orang gitu. Oh, toh Mbak Wira nggak jualan, nggak berdagang tembang liring gitu. Jadi nggak ada alasan untuk Mbak Wira menjatuhkan barang orang agar barang Mbak Wira terjual, nggak ada. Ya karena Mbak Wira toh nggak jualan gitu loh ya. Kita kembali. Tembang liring ini Mbak Wira cek dengan menggunakan beberapa metode ya. Kita langsung jujuk ya, atau langsung to the point ke poin yang kedua, yaitu dengan metode visualisasi. Mbak Wira mendapat penglihatan, Mbak Wira mendapat visual, yaitu sosok laki-laki ya, tinggi besar gagah telanjang dada, memakai celana berwarna hitam dan biru, kemudian dia memakai semacam topi kebesaran ya, atau mahkota gitu ya. Ini adalah kelas penguasa wilayah. Meskipun penguasa wilayah yang kecil gitu ya, tapi ini tetaplah seorang penguasa wilayah. Tentu kalau kita bicara wujud dari jin, kita tidak ngomongin bentuk, melainkan semua itu adalah penggambaran dari karakter energi yang dia miliki. Ingat ya, hanya penggambaran dari karakter energi. Kenapa? Karena yang namanya wujud jin itu tidak bisa kita patok secara kaku, tidak bisa kita patok secara pasti, karena jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan dia punya kemampuan untuk berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Itulah kenapa kita nggak bisa ngomong wujud jin, oh ini wujudnya pasti kotak, nggak bisa. Pasti bulat, nggak bisa. Kenapa? Karena dia bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Jelas ya? Kita kembali. Nah, penampakan laki-laki gagah tinggi besar berwibawa telanjang dada, memakai celana biru hitam, memakai topi kebesaran atau mahkota, ini adalah perlambang bahwa jenis kelaminnya laki-laki, beliau adalah penguasa wilayah, yang artinya beliau berkuasa atas suatu wilayah tertentu. Dia rajanya. Memang tembang liring ini berkhodam bagus ya, secara khodam bagus. Asal khodam dari daerah hutan di Kalimantan Tengah ya. Ini white entitas aman tanpa dampak negatif. Usia khodam kira-kira 6.000 tahun. Standar Mbak Wira dalam dunia perkodaman adalah 3.000 tahun itu sudah disebut dengan tua. Kalau 6.000 ya berarti sangat tua, dengan level power 94. Tua utamanya seperti yang tergambar ya dalam penglihatan, dalam apa tadi, visualisasinya. Celana biru hitam berarti dia punya tua dalam pengasihan dan sihir pikiran. Pengasihan itu membuat orang lain mudah senang, mudah suka. Kalau sihir pikiran itu berarti
mempengaruhi persepsi orang lain atas diri kita. Contoh, pengasihan, membuat orang lain mudah senang, mudah suka. Kita terlihat lebih menarik di mata orang lain. Artinya bukan kita berubah ganteng kayak Primus, enggak. Wujud kita tetap. Tapi dalam perspektif orang lain, kita jadi terlihat lebih menarik. Itu sihir pikiran. Sihir omongan juga gitu, membuat omongan kita mudah dipercaya orang. Ya secara omongan kita tetap enggak berubah. Tapi dalam perspektif pikiran orang lain, omongan kita lebih mudah dicerna, lebih mudah dipercaya, kayak gitu. Itu sihir pikiran itu seperti itu. Kemudian memakai mahkota adalah simbol dari penguasa wilayah atau raja, ya. Biasanya kalau kita melihat tembang liring itu 7 bidadari dan Punokawan, maka berarti harapan dari pembuatnya adalah kalau 7 bidadari itu pengasihan, ya. Kalau Punokawan itu karir, lebih memudahkan dalam karir, sehingga pengasihan, sihir pikiran itu semua akan membantu pemiliknya dalam melanggengkan karir yang dia miliki. Arahnya ke arah sana kalau kita membaca tuah dengan perlambang atau simbol itu seperti itu. Karena sekali lagi semua hal yang berbau gaib itu adalah perlambang, ya. Sehingga pintar-pintar kita menerjemahkannya kayak gitu. Nah kemudian, ya, apakah khodam pada tembang liring ini sudah patuh tunduk takluk pada pemilik yang sekarang? Jawabannya belum. Kenapa? Karena secara vibrasi energi, Mbah Wira tidak menangkap vibrasi energinya itu aktif. Mohon maaf sekali Mbah Wira tidak tahu siapa penjualnya. Tolong gunakan hasil terawangan ini dengan bijaksana, jangan digunakan untuk mengadu domba antar praktisi, ya. Jadi kenapa kok Mbah Wira langsung to the point, ke poin yang kedua, ke visual? Karena secara vibrasi energi Mbah Wira tidak menangkap energi dari benda ini itu aktif. Jadi ibarat sebuah sepeda motor, akinya ada, businya ada, bensinnya ada, kuncinya yang nggak ada. Sehingga ya kendaraan ini nggak bisa dinaiki. Tuah yang sebegitu tadi nggak bisa Anda akses. Kenapa? Karena dia belum aktif. Gini loh, ya lika-liku, ya, namanya benda bertuah itu bermacam-macam. Ada yang energi saja isinya dan aktif, ya. Ada yang ada energinya aktif, khodamnya juga aktif. Ada yang khodamnya ada, seperti ini ada khodamnya, tapi energinya nggak aktif, sehingga khodamnya terkunci. Ibarat Anda haus, Anda melihat ada air aquanya di dalam lemari esnya terkunci. Apa bisa diminum? Air aquanya kan nggak bisa. Ini contohnya kayak gitu, ya. Jadi Anda perlu mengaktifkannya dulu, ya. Tanyakan kepada penjualnya dengan bahasa yang baik, yang sopan dan santun gitu, ya. Tanyakan, Datuk misalnya, apakah ada tips atau saran, ya, bagi saya agar bisa merasakan tuah ini dengan lebih baik misalnya. Nah itu nanti pasti beliau akan memberikan saran-saran yang positif. Jadi jangan bilang begini, kata Mbah Wira ini nggak aktif, apa benar belum diaktifkan? Nah, kayak itu nanti berantem nanti. Jadi tolong gunakan kalimat yang baik, yang bijaksana, ya, mencerminkan sopan santun dan adat ketimuran. Beberapa waktu yang lalu itu ada orang yang seperti itu, kata Mbah Wira tembang liringnya ini kosong. Wah, berantem akhirnya, ya. Tembang liring itu bagus, baik, keluar dari dalang itu baik. Tapi kan seiring dengan penggunaan, ya, seiring dengan berjalannya waktu, karena ada penggunaan dan sebagainya, akhirnya tidak aktif, akhirnya khodamnya mati, akhirnya tembang liringnya rusak. Itu kan mungkin. Bukan berarti Mbah Wira menjelek-jelekkan dalangnya, bukan. Ibarat sepeda motor, dari dalar keluar itu udah bagus, kenceng, ya, dipakai digas, ya, larinya kencang. Tapi karena kena banjir, salah ngisi BBM misalnya, akhirnya mesinnya rusak. Ketika diperiksakan kembali, oh ini mesinnya rusak nih, nggak aktif. Apakah berarti Mbah Wira menjelek-jelekkan dealer? Kan enggak. Kenapa? Karena keluar dari dealer bagus, tapi karena adanya penggunaan yang kurang pas, akhirnya dia jadi rusak. Itu sangat bisa terjadi, gitu ya. Jadi itulah yang bisa Mbah Wira baca dari tembang liring ini. Khodamnya kuat. Penguasa wilayah, tapi karena memang nggak aktif, akhirnya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang praktisi terawangan, kita tentu punya beberapa metode cadangan, ya. Ketika metode vibrasi energi sudah dipakai, hasilnya ternyata belum aktif. Ketika metode visualisasi dipakai, kemudian hasilnya udah bagus, positif, ada metode-metode lain yang kita masih gunakan.
Kenapa? Karena sebagai praktisi harus punya simpenan. Nah, simpenan ilmu, simpenan trik. Nah, di sini Mbak Wira mendapatkan firasat ya, bahwa khodam ini tidak mau mendampingi Anda karena memang dirasa kemampuan Anda kurang untuk diikuti oleh dirinya. Ibarat Anda orang biasa kok punya pembantu Pak Camat. Pak Camatnya nggak mau. Emang siapa Anda? Kok saya sebagai camat suruh bantu Anda? Kok saya sebagai penguasa wilayah suruh bantu Anda? Kayak gitu. Kalau Anda ini punya ilmu, punya kelebihan, punya ya kebiasaan menempa diri sehingga menjadi wali kota gitu misalnya, camat membantu Anda masih pantas. Oh iya, saya camat membantu wali kota, cocok. Tapi kalau ini ya secara ilmu kurang, ya secara kemampuan kurang, kemudian dipegangi khodam-khodam yang hebat, nah ini ada kalanya khodam itu merasa seperti itu, kayak ya siapa lu gitu, kok gua harus ngelayani lu, emang lu siapa gitu. Ada juga kalanya yang seperti itu, ya baik kasus ya, artinya setiap benda bertuah itu punya khodam yang masing-masing, setiap khodam punya karakter yang spesifik. Jadi tinggal bagaimana kita pinter-pinter menangkap sinyal yang diberikan oleh khodam tersebut agar pesan gaib ini bisa sampai kepada pemiliknya. Ini sesungguhnya udah masuk ranah ke wawancara ya, harusnya ini ongkosnya beda. Perawangan 150, wawancara 150, tapi nggak apa-apa, ini buat Anda saya beri gratis ya. Untuk Anda saya beri gratis, saya nggak minta ongkos tambahan. Paham ya? Oke, itu yang sekiranya bisa saya sampaikan untuk tembang liring milik Anda. Silahkan kalau Anda ingin memberikan tanggapan ataupun menceritakan pengalaman Anda selama memegang tembang liring ini, boleh. Ya, terima kasih. Selamat malam.